Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime masti watashi no namae wa Didik Romandio des. Ni Jurokusai des. Bojonegoro kara kimashita. Dousou yoroshiku onegaishimasu. Konkai wa hiragana to katakana o benkyou shitai to omoimasu. Jasasuku hajimemas. Dalam belajar bahasa Jepang, hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah belajar huruf hiragana dan katakana. Dua itu saja sudah cukup. Untuk huruf kanjinya bisa mengikuti. Karena kenapa? Kalau kita tidak hafal huruf, nggak mungkin kita bisa masuk ke bumbunya atau pola kalimatnya. Dan tentunya banyak kotoba atau kosakata yang harus kita hafal. Itu adalah kunci bisa ngomong bahasa Jepang. Itu adalah kosakatanya diperbanyak. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang huruf hiragana. Apa sih huruf hiragana itu? Huruf hiragana adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan kata-kata asli yang berasal dari Jepang. Contohnya watashi. Contohnya seperti ini. Contohnya watashi, saya artinya. Fungsi yang kedua adalah untuk menuliskan furigana, huruf kanji. Jadi kalau ada huruf kanji yang tidak mengerti, biasanya di atas huruf kanji itu ada tulisan huruf hiragana kecil. Nah, itu namanya adalah furigana. Huruf hiragana tersendiri ada berapa ini ya? Ada sekitar 46. Nah, ini adalah huruf hiragana. A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashisu, Seso, dan seterusnya sampai N. Nah, cara menghafal yang paling cepat untuk huruf hiragana ini adalah dengan setiap hari paling enggak seumpama menulis huruf A, ditulis 2 baris, A semua gitu. I semua. Jadi sampai hafal, ditulis sambil dihafalkan. Paling enggak sehari itu hafal 10 bila ingin cepat. Saya dulu belajar bahasa Jepang kurang lebih 3 bulan. Sudah bisa paling nggak sedikit ngomong bahasa Jepang. Yaitu karena belajar setiap hari. Maklum, kita dikejar target di LPK ya dulu. Untuk menghafal atau memudahkan kita dalam menghafal huruf hiragana, kita ambil huruf dasarnya ini. Bila kita lupa apa saja sih huruf hiragana itu, nah kita ingat-ingat depannya aja. A, akasa tanaha mayarawa N. Nah, A berarti A, U, E, O. K berarti kakiku, keko, dan seterusnya. Untuk huruf Jepang, untuk kata si ini diingat-ingat tidak ada SI ya. Ci pun begitu. Jadi hati-hati dalam penulisannya. Biasanya kita lupa si berarti SI gitu, nggak ada. Jadi si kita tulis SHI. Untuk huruf wo ini biasa dibaca O saja. Gohang o tabemas, makan nasi. Wo ini disamarkan ya biasanya pengucapannya. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya, ini huruf hiragana ada 5 buah baris yang dikasih partikel di atasnya. Ini adalah maru bila bulatan kecil, dan ini namanya teng-teng. Huruf yang bisa dikasih ini tanda ini ada 5 juga, ada 5 ya. Bila H
dikasih maru itu berubah menjadi pa. Apabila H dikasih teng-teng berubah menjadi ba bunyinya. Contohnya ini kan huruf K. Nah, bila dikasih teng-teng dia menjadi ga. Ga. Gakse. Jadi untuk menuliskan huruf-huruf yang lain ini harus diingat juga karena penting juga. Untuk materi yang selanjutnya, penulisan huruf 3 dalam huruf hiragana. Untuk menuliskan hyaku atau artinya 100 ya. 100 dia menggunakan seperti ini. Hyaku mana? Nah, hyaku. Jadi yang menggunakan huruf y semua ini ada daftarnya di sini, namanya huruf hiragana yon. Bisa dihafal sendiri karena saya hanya memperkenalkan saja. Nah, untuk penulisan konsonan rangkap, untuk penulisan konsonan rangkap sendiri pada huruf hiragana kita tambahkan se kecil. Jadi huruf se di yang kecil itu biasanya artinya rangkap. Contohnya kekong, apabila dituliskan KE double KON. Jadi yang belakang ini akan jadi yang di apa namanya, yang dikasih huruf rangkap. Kekong berarti KE, ini kasih huruf kecil, kong berarti awalan dari huruf ko ini bila dikasih sebelumnya dikasih kecil, maka akan tulisannya menjadi double, huruf latinnya double. Penjelasan huruf hiragana sampai di situ. Sekarang kita lanjut ke huruf katakana. Huruf katakana sama dengan huruf hiragana, jumlahnya pun sama, cuma tulisannya berbeda. Cara menghafalnya menurut saya pun juga sama, yaitu ditulis setiap hari. Cuma bedanya huruf katakana ini lebih tajam. Nah, fungsi dari huruf katakana ini apa? Yang pertama, untuk menuliskan kata-kata serapan. Jadi kata-kata tersebut bukan asli dari Jepang. Contohnya, nama saya sendiri. Nah, orang Jepang nggak bisa menulis nama saya, jadi dia menuliskan pakai huruf katakana. Apalagi ya, noto, buku catatan. Note berasal dari kata bahasa Inggris. Thank you, orang Jepang nggak bisa bilang thank you, dia bisanya bilang thank you. Jadi semua yang berasal dari bahasa asing, entah bahasa Inggris ataupun dari nama-nama orang asing yang di Jepang dituliskan menggunakan huruf katakana. Fungsi yang kedua sebagai furigana dari huruf romaji. Di Jepang juga menggunakan huruf romaji. Jadi kalau saya seumpama mau mendaftar ATM, membuat ATM ya di Jepang, itu biasanya saya menulis nama saya dengan huruf romaji. Terus atasnya saya kasih furigana dengan huruf katakana. Seperti itu. Ditambah variasi seperti ini. Ini contohnya, ini adalah nama saya Didik ya, DI. Jadi ini variasi dalam penulisan huruf katakana. Namanya orang asing kan aneh-aneh, nggak seperti nama orang Jepang, mudah. Yamada, Tanaka, seperti itu, gampang dituliskan. Memang penulisannya dari huruf katakana saja. Sedangkan dalam huruf katakana nggak ada huruf di.
Jadi ini adalah variasinya yang sudah ditentukan, sudah paten, bisa langsung dihafal sendiri. Sama seperti huruf huruf hiragana. Sama seperti huruf hiragana, ada ada maru dan tenteng juga sama. Ini juga sama, dakwon dan yon. Pada dasarnya sama, cuma hurufnya aja beda. Jadi apabila sudah hafal huruf hiragana, menghafal huruf katakana pun akan lebih mudah. Perbedaan dari huruf katakana dan hiragana tadi adalah dalam penulisan huruf rangkap. Apabila dalam huruf katakana, hiragana kita menggunakan sekecil, maka dalam huruf katakana kita menggunakan tanda seperti ini, ya, kasih shred seperti ini aja, artinya hurufnya panjang, cara bacanya panjang. Ini kalau dalam pengucapan atau hatsuong itu memang tidak terlalu kelihatan, tapi apabila kita shiken atau ujian memang sangat perlu. Kadang jawabannya itu sangat menjebak, ya. Menulis huruf hiragana dan katakana ada aturannya, jadi nggak sembarangan nulis. Jadi ini ada pertama ke sini 1, terus ke sini 2, terus ke sininya 3. Ini ada huruf kanji sendiri ada sekitar 6.000 kanji yang sering digunakan di koran-koran, televisi, ataupun di mana saja. Orang Jepang pun saya kira nggak hafal semua ya huruf kanji. Saya sendiri aja paling 500-an mungkin udah hafal atau belum, nggak tahu. Karena saya lebih mengutamakan ngomong daripada saya lebih suka ngomong daripada saya belajar huruf. Karena kalau ngomong saya langsung berhadapan dengan orang Jepang setiap hari. Itu yang membantu saya bisa cepat ngomong bahasa Jepang. Nah, untuk huruf yang ini, nanti saya akan upload semuanya ya di fanpage saya yang di Facebook, Sekolah Online Bahasa Jepang Saraku Kakao. Nanti bisa belajar di situ bareng. Mungkin yang kuotanya pas-pasan lihat di YouTube, nah bisa belajar atau tanya langsung di Facebook, karena saya yakin semuanya punya Facebook ya sekarang, udah sangat umum sekali. Jika kamu suka video ini, subscribe dan like untuk mendapatkan video saya yang selanjutnya. Insya Allah saya akan bahas buku Minani Honggo dari dari bab 1 sampai bab 25. Jadi nantikan terus kelanjutan dari video-video saya. Arigatou gozaimashita.